Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi nih bareng kita di podcast yang pastinya bikin kalian mikir tapi juga tetap chill. Aku Gia Apriana dan aku Anggita Uzdarani. Hari ini kita bakal ngobrolin topik yang gak cuman berat, tapi juga dalam banget, tentang metodologi studi Islam. Tapi tenang aja, bukan kuliah teori kaku kok. Kita bakal bahas dengan santai, tapi tetap berisi dan menyentuh banyak aspek kehidupan. ya, karena sering banget orang tuh mikir metodologi studi Islam tuh cuma urusan akademik, padahal sebenarnya tuh fondasi penting untuk memahami Islam secara menyeluruh dari akidah sampai kehidupan sosial sehari-hari loh. Nah, bener banget. Jadi, teman-teman, siapin pikiran yang terbuka dan hati yang tenang, karena kita bakal bahas panjang nih, mulai dari pengertian agama, sumber-sumber Islam, karakteristik ajarannya, sampai ke fikih, tasawuf, dan filsafat. Semua kita rangkai biar ngalir dan gampang dicerna. Kalau ngomongin agama tuh banyak banget orang langsung mikir aturan, larangan, dan kewajiban. Tapi sebenarnya agama tuh lebih luas dan dalam banget, nggak sih? Iya banget. Secara etimologi, agama berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya tidak kacau atau teratur. Dalam bahasa Arab disebut ad-din, yang berarti cara hidup. Jadi, agama bukan sekedar ritual, tapi sistem kehidupan yang mengatur segala aspek sosial, ekonomi, budaya, sampai moral. Dan karena itu, agama tuh berfungsi sebagai pedoman hidup manusia. Dia tuh bukan cuma mengatur hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, tapi juga hubungan dengan sesama manusia, hablum minannas. Dua-duanya tuh harus seimbang biar hidup kita tuh lurus tapi tetap hangat. Setuju banget. Islam itu punya dimensi-dimensi yang saling berhubungan. Ada dimensi akidah yang berisi keimanan, syariah sebagai aturan hukum dan ibadah, akhlak sebagai pedoman moral, dan spiritualitas sebagai penyucian hati. Keempatnya saling mendukung dan gak bisa dipisahkan. Menariknya tuh, Islam juga gak memisahkan antara dunia dan akhirat. Dunia bukan musuh akhirat, tapi justru ladang amal buat bekal akhirat. Itu yang bikin Islam jadi agama yang realistis tapi tetap ideal. Makanya ketika kita bicara metodologi studi Islam, kita harus paham dulu bahwa agama itu bukan sekedar aturan, tapi pedoman hidup yang punya makna luas dan relevan untuk setiap zamannya. Nah, bagian ini tuh seru banget. Banyak yang nggak tahu kalau Islam tuh punya 3 metode keilmuan yang khas, yaitu Bayani, Burhani, sama Irfani. Yap, jadi metode Bayani itu berbasis teks, bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ini digunakan buat memahami wahyu secara literal dan sistematis. Misalnya dalam tafsir atau fikih, di mana dalil jadi pusat argumen. Kalau Burhan itu pendekatan rasional, jadi akal tuh digunakan buat memahami realitas. Burhani jadi metode para filsuf Islam kayak Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rusdi yang mencoba menyeimbangkan antara wahyu dan rasio. Dan yang terakhir, Ifani. Ini pendekatan batiniah, spiritual, dan intuitif biasanya dipakai para sufi untuk memahami kebenaran lewat pengalaman langsung dengan Allah, lewat zikir, takafur, dan pembersihan jiwa. Ya. Nah, aku suka banget nih 3 metode tuh saling melengkapi. Kayak Bayan itu ngajarin kita untuk tunduk pada teks, terus Burhani ngajak berpikir kritis, dan Irfani ngajak merasakan dengan hati. Lengkap banget ya antara akal, ilmu, dan rasa. Setuju. Dan ulama sejati itu adalah mereka yang bisa menyeimbangkan ketiganya, memahami teks dengan baik, berpikir rasional, dan punya hati yang bersih. Karena kalau cuma hafal teks tapi nggak punya kebijaksanaan, bisa salah tafsir. Nah, jadi jelas banget kan bahwa Islam tuh bukan hanya anti ilmu. Justru Islam itu melahirkan tradisi ilmiah. Contohnya kayak Iqra itu tentang perintah pertama dalam Al-Quran. Buktinya tuh bahwa pengetahuan adalah ibadah. Kalau bicara soal Islam sebagai agama,
Secara bahasa, Islam berasal dari aslama, yuslimu, islaman, yang artinya tunduk dan berserah diri. Jadi, muslim itu artinya orang yang sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sadar. Dan dari segi istilah, Islam adalah agama wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pedoman hidup bagi manusia. Pedoman ini tuh mencakup keimanan, hukum, dan akhlak loh, Git. Kalau soal sumber Islam punya dua yang utama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi ada juga sumber hukum turunan seperti ijma, qiyas, dan ijtihad. Semuanya membantu menjawab permasalahan baru yang muncul seiring perkembangan zaman. Itu yang bikin Islam tuh dinamis dan relevan sepanjang masa. Oke Git, sekarang kita masuk ke bahasan yang gak kalah penting tentang ijtihad. Sebagai sumber hukum dalam Islam, ini menarik banget sih, karena ijtihad itu kunci supaya Islam tetap relevan sepanjang zaman. Bener banget, G. Banyak orang dengar kata istihad, tapi belum tentu paham artinya. Biasanya disederhanakan jadi menetapkan hukum baru. Padahal sebenarnya lebih dalam dari itu loh. Nah iya, ijtihad itu pada dasarnya upaya sungguh-sungguh seseorang ulama buat menetapkan hukum, terutama kalau nggak ada nas teks Al-Quran atau hadis yang jelas. Jadi bukan asal menafsir, tapi hasil dari proses berpikir yang sistematis. Dan tentunya nggak semua orang bisa beristihad. Ada kriteria yang harus dipenuhi ulama klasik. Bilang seorang mustahid itu harus paham Al-Quran dan hadis, menguasai bahasa Arab, usul fikih, maqasid al-syariah, dan punya kemampuan analogi hukum alias kias. Iya, ditambah satu hal penting banget, itu integritas moral. Karena hasil ijtihad itu bukan cuma soal logika hukum, tapi juga menyangkut kehidupan orang banyak. Jadi tanggung jawab etiknya tuh besar banget, Kip. Setuju. Dan kalau kita lihat sejarah Islam pernah mengalami masa yang sangat dinamis soal istihad. Di masa awal Islam, ruang istihad itu terbuka lebar. Makanya muncul banyak mazhab dan cara pandang hukum yang beragam, ya. Iya, tapi kemudian muncul juga masa di mana sebagian orang menganggap pintu ijtihad sudah tertutup. Akibatnya muncul budaya taklid atau mengikuti pendapat lama tanpa banyak berpikir ulang. Zaman terus berubah ya, Gia. Sekarang aja kita menghadapi masalah-masalah baru kayak teknologi digital, bioetika, ekonomi, global, dan hak asasi manusia. Kalau nggak ada istihad, hukum Islam bisa ketinggalan zaman. Nah itu dia, makanya ulama sekarang perlu dibekali bukan cuma ilmu agama klasik, tapi juga pengetahuan kontemporer, biar hasil ijtihadnya nyambung sama realitas modern gitu. Aku setuju banget. Dan sistem pendidikan Islam juga harus mendukung itu. Jadi selain mengajar usul fikih dan tafsir, juga diajari cara berpikir kritis, etika, dan berwawasan sosial. Nah iya, biar ijtihad tuh nggak cuma jadi wacana, tapi benar-benar bisa jadi solusi nyata. Karena sejatinya ijtihad itu bukan sekedar kecerdasan, tapi juga kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat. Menariknya, sekarang juga muncul konsep istihad kolektif. Jadi bukan cuma satu orang ulama yang memutuskan hukum, tapi forum atau dewan ilmiah yang berdiskusi lintas disiplin. Itu keren banget, Git. Karena dengan begitu, keputusan hukum bisa lebih komprehensif. Misalnya, kalau bahas fatwa ekonomi syariah, ya harus melibatkan ulama, ekonom, bahkan ahli teknologi finansial. Setuju sih. Dan secara metodologis, istihad modern seringkali mengacu pada prinsip maqasid al-syariah. Tujuan utama hukum Islam seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Iya, jadi kalau Nas nggak menyebutkan hal secara eksplisit, kita lihat dulu tujuannya tuh apa. Misalnya hukum tentang transaksi digital. Nggak ada di zaman Nabi, tapi prinsip keadilannya tetap berlaku. Nah, contoh konkretnya kayak sistem perbankan digital, mustahid
harus paham dulu mekanisme transaksinya secara teknis, baru bisa memutuskan apakah sesuai dengan prinsip syariah atau enggak. Dan penting juga transparansi dalam ijtihad. Ulama tuh harus jelasin dasar hukum dan argumen supaya masyarakat bisa paham dan percaya. Iya, jangan cuma bilang ini haram atau ini halal tanpa penjelasan, karena masyarakat sekarang udah makin kritis. Mereka pengen tahu logika di balik keputusan itu. Selain itu, ijtihad juga harus peka sama kondisi sosial dan keragaman masyarakat. Misalnya, fatwa di suatu negara belum tentu cocok diterapkan di tempat lain karena konteksnya beda gitu. Nah, ijtihad itu bukan hanya bicara soal hukum, tapi juga pembaharuan. Dia membuka ruang untuk reformasi yang tetap berpijak pada nilai-nilai dasar Islam. Tapi memang pembahasan itu tuh harus dilakukan dengan hati-hati. Jangan sampai semangat modernisasi malah menafikan sumber-sumber utama agama. Setuju banget ya, makanya komitmen terhadap metodologi itu penting banget supaya inovasi tetap dalam koridor otentik ajaran Islam. Nah, praktiknya tuh ijtihad yang sekarang tuh ideal bisa lewat lembaga-lembaga seperti majelis, fatwa, forum, dewan syariah, atau lintas ilmu. Jadi hasilnya bisa diuji dari berbagai sisi. Betul ya, tapi jangan lupa juga masyarakat pun harus punya literasi agama yang cukup kalau umatnya paham dasar hukum. Mereka bisa ikut menilai dan gak gampang termakan hoaks atau fatwa sembarangan. Wah, bener banget. Jadi ijtihad itu nggak cuma kerja ulama, tapi juga bagian dari kesadaran kolektif umat buat terus belajar dan menyesuaikan diri dengan zaman. Intinya, ijtihad itu nyawa dari hukum Islam. Selama ada ijtihad, Islam akan terus hidup dan relevan. Tapi kualitasnya sangat bergantung pada ilmu, etika, dan kejujuran para mujtahid. Masya Allah, setuju banget Git. Dan tugas kita tuh sebagai mahasiswa metodologi studi Islam adalah belajar membangun kerangka berpikir yang ilmiah, kritis, dan beretika. Supaya kelak bisa berkontribusi juga dalam proses ijtihad modern. Nah, sekarang kita membahas bidang-bidang ajaran Islam. Kalau bicara ibadah, syariah, dan muamalah, semuanya punya peran penting ya. Nah, ibadah tuh bentuk penghambatan langsung ke Allah kayak sholat, puasa, zakat, sama haji. Tapi syariah tuh mencakup aturan hidup secara umum supaya kehidupan manusia itu tetap terarah sesuai kehendak Allah gitu. Sementara muamalah itu ranah sosial, interaksi antara manusia, mulai dari ekonomi, politik, sampai budaya. Jadi ibadah itu vertikal, muamalah itu horizontal. Dan dua-duanya tuh nggak bisa dipisah. Karena Islam nggak mau kita tuh jadi ahli ibadah tapi nggak peduli sama urusan sosial. Makanya Nabi itu bilang sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain gitu. Itu tuh kayak keseimbangan sejati gitu loh. Insya Allah, sekarang kita ke bagian yang agak dalam nih dia. Apa tuh? Akidah dan filsafat. Akidah itu soal keyakinan, fondasi dari semua amal. Sedangkan filsafat itu cara berpikir mendalam tentang hakikat segala sesuatu. Dan keren banget Git, Islam tuh nggak menolak filsafat loh. Justru filsafat tuh bisa jadi memperkuat iman kalau digunakan dengan benar. Tokoh-tokoh seperti Al-Ghazali atau Ibnu Sina itu membuktikan bahwa iman dan akal bisa jalan bareng loh. Insya Allah keren banget. Karena Allah sendiri dalam Al-Quran sering nyuruh kita takafur dan tadabur, berpikir dan merenung. Artinya berpikir itu juga beribadah kalau niatnya mencari kebenaran. Makanya Islam itu agama yang sekaligus intelektual dan spiritual. Iman itu nggak cuma di hati Git, tapi juga di nalar dan tindakan. Nah, ini dua bidang terakhir yang sering disalahpahami nih. Fikih dan tasawuf. Orang kadang mikir tasawuf itu cuma zikir dan fikih cuma hukum. Padahal keduanya saling Betul Git, fikih itu mengatur perilaku lahiriah manusia, kayak apa yang boleh dan nggak boleh dilakuin.
Sedangkan tasawuf itu membersihkan batin dari sifat buruk, mengasah keikhlasan dan mendekatkan diri pada Allah secara spiritual. Kalau dua-duanya seimbang, kita jadi muslim yang utuh, taat aturan, dan lembut hatinya. Tanpa tasawuf, fikih bisa kering. Tapi tanpa fikih, tasawuf bisa melenceng. Dan di zaman sekarang tuh tasawuf malah justru penting banget. Dunia tuh makin cepat dan bising, tapi hati manusia tuh makin haus akan ketenangan. Tasawuf tuh ngajarin kita berhenti sejenak dan kembali ke diri sendiri. Wah, ya gak kerasa ya udah di penghujung pembahasan aja. Kita ngobrol soal metodologi studi Islam dari pengertian agama, sumber-sumber hukum, sampai tasawuf dan filsafat. Semuanya ternyata saling menyambung banget ya. Iya gitu, dan aku tuh suka banget waktu membahas kalau Islam itu bukan cuma ritual, tapi juga ilmu, logika, dan rasa. Jadi muslim bukan cuma soal taat, tapi juga sadar dan paham kenapa kita tuh beriman. Bener banget ya, kadang kita terlalu sibuk sama hal-hal lahiriah. Padahal Islam tuh indah kalau dijalani dengan pemahaman yang utuh antara akal, hati, dan tindakan. Nah, dan dari semua yang kita bahas hari ini, satu hal yang penting itu Islam hidup dalam keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara logika dan cinta, antara ilmu dan iman. Masya Allah, setuju banget. Semoga teman-teman yang dengerin bisa dapat makna baru tentang bagaimana memahami Islam secara mendalam, bukan cuma lewat hafalan, tapi lewat pemikiran dan pengalaman hidup. Terima kasih udah nemenin kita sampai akhir. Semoga obrolan panjang ini bisa jadi refleksi kalian dan semangat buat memperdalam ilmu Islam dengan hati yang tulus. Sampai jumpa di waktu yang lain, mungkin bukan di podcast, tapi di perjalanan ilmu masing-masing hidup. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene. Adalah agama yang wahyu. Agama Salah. Supaya kelak cuy. Bagus. Ya taklid. Muncul bagian orang